Di sini adalah length of fire-nya MHV. Di sini kita boleh entry. Misal kita mau entry setelah arah juga bisa. Setelah arah di time frame ketiga, kita akan masuk di re-entry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini, Mimin akan menjawab pertanyaan teman-teman berkenaan dengan bagaimana cara kita menggunakan take profit atau memasang take profit atau cara menggunakan ESL dengan menggunakan BBMA Ali. Pertanyaan ini sering masuk ke Mimin dan di video kali ini Mimin akan menjawab khusus buat teman-teman yang bertanya berkenaan tentang ESL dan take profit. Buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru mengetahui channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain agar teman-teman kita yang lain yang mau belajar bisa belajar secara gratis. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Eps, tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk kita sendiri dengan promo yang ada. Dan berikut informasinya. Sambut promo pemilu Amerika Serikat dari XM. Daftar sekarang dan nikmati bonus 100% hingga $500. Mulai trading dari 8 Oktober hingga 30 November 2024. Raih hingga $500 dengan bonus deposit terbatas dari XM. Plus, dapatkan cashback tanpa batas. Dapatkan $250 dari setiap 50 lot yang Anda tradingkan. Semakin banyak Anda trading, semakin besar penghasilan Anda. Nah, langkah mudah untuk meraih cashback. Pertama, daftar di promo cashback melalui link yang ada pada deskripsi, atau buat teman-teman yang sudah daftar bisa login anggota dengan akun real standar SM. Dapatkan satu tiket untuk setiap 50 lot yang Anda tradingkan. Klaim tambahan saldo uang tunai hingga $250 dari setiap tiket. Raih penghasilan, raih peluang, ingat hanya profit yang dapat ditarik. Kunjungi situs XM dan klaim promo sekarang. XM, temukan cara baru untuk trading. Yuk, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di link yang ada pada deskripsi. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan manfaatnya. Semoga bisa membantu kita lagi dalam trading sehari-hari. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, di sini kita akan fokus dan coba jawab tentang berkenaan dengan SL dan TP dari teman-teman. Nah, di sini ada satu pair yang lebih jelas yang mudah Mimin jelaskan ke teman-teman dan khususnya ya kita akan menggunakan background warna putih ya. Tadi Mimin ada melihat sesuatu yang keren di GBP USD ya. Oke, di sini ingin perbesar dan kita akan menggunakan background yang berwarna putih ya sesuai dengan request daripada teman-teman. Oke, di sini ada sesuatu ya ingin menjelaskan di sini yang mana ada di kawasan top PP atau rejection pada MA50 dan ini juga ada di kawasan top PP dan reject EMA50. Di sini ada dua perbedaan. Pertama, di sini reject MI50-nya di luar PB. Yang kedua, dia reject tapi MI50-nya di dalam PB dan kekuatannya memang kuat berdasarkan dari momentum. Ya, tapi pertanyaan teman-teman, bagaimana cara kita menentukan SL dan TP? Nah, setelah kita mengetahui area tertinggi di H4 yang mana langsung kita setkan dalam pikiran kita bahwasanya apabila di time frame keempat, apabila di time frame kedua rejection bersama M50, maka di time frame atasnya akan membuat re-entry.
ya, yang mana seperti yang kita dan Mimin jelaskan berulang-ulang, MA5, MA10 pada time frame di atasnya sebut saja kalau ini daily, maka di time frame bawahnya akan berada di top BB. Di sini adalah kedua-duanya setup re-entry yang datang daripada arah. Ya, tapi video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan TP ataupun SL kita. Nah, ketika kita mengetahui akan ada re-entry di suatu time frame, di time frame kedua atau time frame validasi, kita akan mencari di top BB atau harga tertinggi. Nah, lebih bagus bila ada EMA 50 karena EMA 50 adalah trend. Nah, ketika sudah kita mendapatkan konfirmasi di time frame kedua, barulah kita mencari time frame ketiga minimal untuk kita melakukan entry. Nah, di sini di time frame ketiga, ya, kalau kita berfokus kepada yang memvalidkan setup daily adalah momentum pada time frame H1. Ya, maka di sini barulah valid setup yang ada pada daily. Dan untuk kita mencari TP, misalnya kita sudah entry nih di setup yang sudah memvalidkan re-entry pada daily. Nah, baik kita masuk di re-entry. Re-entry ini adalah dalam re-entry, ya. Jadi daily ada re-entry, di H1 pun sudah ada momentum dan re-entry. Yang ingin kita validkan adalah re-entry dalam H1 misalnya. Di sini ada momentum. Dan di H4 kalau ada momentum biasanya akan ada arah kuku. Ya, tapi ini dia tiada membuat arah kuku. Tapi contohnya kita akan ambil, kita validkan dan kita ambil sebagai time frame pertama adalah di H1. Karena kita tahu re-entry H1 ini adalah re-entry yang memvalidkan re-entry pada daily, maka kita sekarang berfokus kepada H1 sebagai re-entry, maka M15 adalah time frame kedua. Sekarang kita coba rubah warna ya, biar lebih jelas. Nah, ke warna hitam aja, supaya nampak jelas di M15. Nah, teman-teman perhatikan di M15 berlaku hal yang sama seperti daily dan H4. Nah, dia akan berada di top BB dan EMA 50. Kita turunkan ke time frame ketiga M5 untuk kita lakukan entry, dan di sini kita akan mendapatkan entry-entry yang bagus ya. Yang mana di sini berlaku ekstrim, TP wajib, MHV arah, MHV. Nah, kalau kita menggunakan entry, kita akan menggunakan misalnya kita entry setelah arah kuku yang ini. Kita entry sell di sini. Nah, SL pertama kita bila ada momentum buy di M5, itu SL. Bila ada momentum buy yang baru di M5, BB-nya mengembang, kita akan cut loss. Itu SL pertama. SL kedua, bila ada momentum di M15. Bila ada momentum di M15, maka re-entry H1 akan terbatal. Kenapa? Karena destinasi dia akan naik ke top BB H1. Jadi sebaiknya kita keluar dulu. Itu untuk SL. Nah, untuk TP, misalnya kita udah entry di M5, ya, ini untuk TP. Kita udah entry di M5, kita mendapatkan momentum. Destinasi momentum M5 adalah ke low BB M15. Apabila M15 muncul momentum, destinasinya akan ke low BB H1. Apabila H1 ada momentum, destinasinya ke low BB H4. Dan pada saat ini sudah tiada momentum. Disinilah kita TP. Jadi kita bisa TP menggunakan dengan perjalanan momentum ke momentum. Maka sangat penting kita mengerti peranan momentum di satu time frame dan destinasinya momentum tersebut. Nah, misal muncul momentum di H1, destinasinya ke low BB atau ke top BB H4. Bila muncul momentum di H4, destinasi ke low atau top BB daily. Nah, seperti kita beralih kepada re-entry daily yang ini. Oke, re-entry daily. Re-entry daily. Di H4 akan berada di top BB yang reject daripada EMA 50. Kita tahu ini adalah zone. Ya,
Syarat re-entry daily valid, hampa tidak boleh muncul momentum. Ya, hampa tidak boleh muncul momentum. Yang memvalidkan setup time frame pertama adalah momentum di time frame ketiga. Yang membatalkan setup time frame pertama, momentum di time frame kedua. Tapi untuk kita minimalkan loss, kalau kita equity tidak kuat, momentum di time frame ketiga yang berlawanan kita bisa keluar dulu. Karena kita tahu peranan momentum dan destinasi momentum untuk kita TP dan SL. Oke, sekarang contohnya. Kita contoh lagi ya. Ini re-entry, ini berada pada zone di time frame kedua ya, zone tertinggi daily. Zone tertinggi daily, MA5, MA10 daily adalah top BB pada H4 atau time frame kedua. Nah, ketika kita mencari entry, kita akan mencari entry di time frame ketiga. Kita boleh ambil entry pertama di time frame ketiga sebelum valid re-entry time frame pertama. Kalau kita jenis yang mengejar pucuk akar, kita boleh mengikut MHV di time frame kedua. Ya, di sini ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV. Di sini kalau kita menaruh line of fire, di sini adalah line of fire-nya MHV. Di sini kita boleh entry. Misal kita mau entry setelah arah juga bisa. Setelah arah di time frame ketiga, kita akan masuk di re-entry. SL kita bila muncul momentum yang baru. Itu SL pertama. Tapi kalau SL yang benar-benar batal, kalau equity kita kuat, maka di time frame kedua. Nah, untuk TP misalnya kita udah entry sell di area ini. Di area MHV kita misalnya sudah sell. Sell. Kita sudah sell. Kemudian di sini juga kita masuk sell lagi. Ini contohnya. Contoh, kita masuk sell. Ini kita cara menentukan SL dan TP. SL kita bisa kita taruh beberapa pip di atas harga tertinggi, atau kita akan cut loss bila muncul momentum yang baru. Bila muncul momentum yang baru kita cut loss. Jadi ini dua jenis SL, yang satu CL, yang satu SL. Ya, itu untuknya. Ini untuk entry 1, entry 2. Nah, apabila muncul momentum di H1, bermaksud re-entry di daily sudah valid. Ya, re-entry di daily sudah valid apabila muncul momentum di time frame ketiga atau di H1. Dan ketika H1 muncul momentum, destinasi momentum perjalanan momentum H1 akan ke low BB H4. Itu TP kita bila H4 tidak lanjut dengan momentum. Atau kita TP saja dulu bila H4 sudah jadi momentum, kita masuk lagi di re-entry H4 di area top BB H1 yang ada EMA 50-nya. Oke, ini destinasi momentum H1 ke low BB H4. Nah, ke low BB H4 ini sudah low BB H4. Dia ada arah dan akan membuat re-entry yang baru. Jadi sebaiknya bila sudah sampai ke low BB H4, kita sudah bisa TP. Ya. Atau ini dengan BBMA. Kalau kita hanya berfokus 100% dengan BBMA. Atau kalau kita menggunakan Fibo Musang, nah ini tambahan aja ya kalau bagi yang mau menggunakan Fibo Musang. Nah, untuk TP tetap sama di time frame ketiga, kita akan mencari dominant break dan CB1 break. Nah, di sini ada satu dominant break, yang mana di time frame ketiga ada satu candle bullish yang dimatikan beberapa candle. Yang ini candle yang break bullish yang terakhir. Ini dominant break. Ya, video ini sudah Mimin bahas. Episode lengkapnya bisa cek di playlist yaitu BBMA dan Fibo Musang. Ketika kita sudah mendapatkan si dominant break atau CB1 break, kita bisa tarik Fibo dari body ke shadow. Ini nggak kelihatan, kita rubah warna Fibo dulu ke warna hitam. Nah, ketika kita menarik Fibonacci dari dominan break yang ini, kita akan mendapatkan TP 161
X low BP4. Nah, jadi kalau kita jenis BBMA, kita bisa memanfaatkan perjalanan momentum. Kalau kita mau tambahkan dengan Fibo Musang, kita bisa memanfaatkan TP dari level-level Fibo. Nah, itu untuk TP dan SL-nya ya. Oke, tadi kan re-entry ada 2 di daily. Yang ini sudah kita bahas yang mana tadi ya? Kita udah bahas 2 re-entry. Nah, yang ini tadi kita sudah bahas. Sekarang coba kita fokus re-entry yang ini. Caranya tetap sama ya. Ini re-entry di daily, di H4 juga berada di top BB. Kita akan mencari entry SL TP di time frame ketiga. Kita cari. Nah, di sini kalau kita menggunakan peranan perjalanan BBMA, kita bisa entry setelah arah ya, karena di sini ekstrimnya kepanjangan ya, tidak membuat MAV. Kita bisa start entry sell di sini. SL kita ya, kalau kita mau mengecilkan sedikit di atas harga tertinggi beberapa pips, ini SL ya, atau kalau muncul momentum yang baru ya. Dan apabila sudah muncul momentum H1, maka destinasinya ke low BB H4. Ke low BB H4 ya. Di sini muncul momentum di H4 akan ke low BB di daily ya. Sama seperti yang tadi kita bahas. Dan di sini juga kalau kita menggunakan Fibo Musang, kita kombinasikan, di sini ada satu CB1 break. Ya, Mimin hapus dulu kalau mau mana tahu mau mengkombinasikan. Di sini ada CB ya. Di sini CB1 break. Kita bisa tarik Fibo dari body ke shadow. Nah, dari body ke shadow. Dan kita mendapatkan TP di sini TP1, sini TP2 ya, setelah momentum di sini TP3 tidak sampai lagi. Nah, seperti itu kalau kita menggunakan Fibo Musang. Jadi bagi yang ingin mengkombinasi, Mimin udah buatkan playlist di bagian playlist ya, mana tahu ya, tapi jangan dipelajari secara bersamaan. Pelajari dulu BBMA, kalau BBMA atau Fibo Musang. Nah, ini yang playlist Fibo Musang CBRO yang ini ya. BBMA plus Fibo Musang CBR, Mimin sudah buatkan sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa buka. Di sini ada lengkap ya, part Mimin buat. Oh, playlistnya ada yang ketinggalan ya, part 1. Mungkin teman-teman bisa cek di Fibo Musang CBR. Ya, artinya Mimin sudah siapkan untuk teman-teman semua kalau mau mengkombinasikan. Kalau mau menggunakan BBMA saja bisa TP dengan perjalanan destinasi momentum. Kalau kita juga dengan momentum atau harga tertinggi di atas market hilang volume. Tapi tetap ingat, yang memvalidkan setup time frame 1 adalah time frame ketiga, yang membatalkan setup time frame 1 adalah time frame kedua. Oke? Nah, misalnya ini ada yang membatalkan setup momentum dan re-entry di sini ya. Ada re-entry. Di sini kan terbatal. Lihat pada H4. Kenapa re-entry itu terbatal? Karena ada momentum di H4. Ini momentum ini membatalkan re-entry daily. Nah, itu membatalkan. Mungkin biar tidak kecampur-campur, teman-teman mudah dalam pelajarinya, kita pisahkan di lain video aja ya. Cara mengenal cara setup itu terbatal. Walaupun Mimin sudah bahas di video-video sebelumnya, ada yang banyak komentar backgroundnya warna hitam ya. Mungkin ini akan Mimin buatkan di lain waktu, di lain kesempatan ya. Oke, supaya durasi tidak terlalu panjang ya, kita bahas, kita cukupkan sampai di sini dulu dengan bab SL dan TP menggunakan BBMA, dan kalau mau menggunakan Fibo Musang sebagai tambahan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, dan selamat latihan sebanyak-banyaknya. Yuk, sampai jumpa di video-video yang akan datang.